ada sebuah departemen store besar itu Web dari store? iya, tapi aku ngajarnya via online Zoom karena aku ngajarin para announcernya 140 cabang waktu itu. Iya sih ya. Dan iya 140 cabang se-Indonesia aku ngajarin tentang announcement paging ya. Jadi yang di mall-mall itu kan mereka biasa ya para pelanggan setia mall. Ya kayak gitu-gitulah ya. Oke, jadi press record and let's talk. Jadi ini tour sini Jotalks kedua. Karena yang sebelumnya kita pergi ke Bukit Edukasi. Iya, Bukit Edukasi. Yang di mana? Untat nenek ke atas itu. Bukit Edukasi ya namanya? Iya, Bukit Wisata Edukasi kok. Oh sana. gitu. Iya. Saya baru tahu. Baru memang. Oh baru ya? Baru. Oke. Iya. Anda kan sudah tidak menetap di sini. Jadi. Iya, jadi jangan tanya-tanya tempat yang sebenarnya sama saya. Oke, jadi depan saya ini sekarang ada Pro podcaster. Pro podcaster, berat ya. Podcaster saja sudah berat, ini pro. Oh my god, ya Allah. Iya, karena Kak Kia memang dari awal kan membranding diri sebagai podcaster kan. Iya. Iya dong. Ya karena karyanya cuma di podcast kan. Iya, meskipun basicnya dari awal dari radio kan. Iya, basicnya penyiar radio. Cuman karena udah nggak siaran kan agak aneh ya saya bilang saya penyiar radio. Iya kan. Udah nggak siaran. Walaupun di radio masih masuk sih, nggak dikeluarin. Itu kontrak seumur hidup. Kayaknya ya, mungkin karena udah kayak keluarga. Udah berapa tahun ya dari 2012 di Radio Nebula sampai sekarang pun masih kayak keluarga sih. Gitu ya. Jadi kalaupun meeting atau diskusi apapun masih ada di grup juga. Oh gitu. Cuman nggak bisa siaran karena nggak enak juga ya. Setiap di Palu siaran, pas ke Morowali aku udah nggak siaran. Masa gitu terus kan nggak enak. Iyalah. Berarti stay di Morowali ya? Iya, saya stay di Morowali. Di Morowali Utara. Karena banyak yang bingung. Morowali ada dua guys, Morowali dan Morowali Utara. Saya di Morowali Utara, tepatnya di Kolonodale. Kodal ya. Iya, aku anak Kodal. Tetangga dong kita. Iya, KTP aku pun udah KTP Morut loh. Serius? Iya. Jadi waktu pemilu kemarin aku ikutan. Di sana? Iya, di sana. Oke. Ya kan ngikut sama suami kan. Iya. 2 jam ke Batu Rube, menyeberang ke Kodal 5 jam dari tempat saya. Oh iya benar. Dari Toili, tempat ikan-ikan yang fresh ya. Oh jelas. Oh. Anda tidak hidup di sana. Kalau supply makanan tidak dikirim dari Toili. Betul, yang segar-segar dari Toili, luar biasa. Pasar-pasar, kalau pasar minggu, semua dari Toili. Oh jelas. Iya, pusatnya di Toili ya. Memang, luar biasa. Supply itu banyak dari sana. Yang paling segar, yang paling apa itu yang terkenal di Toili? Apa? Ikan. Saya tidak terlalu ikan. Oh. Tidak terlalu tahu saya. Orang Toili tidak tahu ikan bagaimana? Agak meragukan ya ini ya. Iya memang meragukan. Tapi yang paling the best ya, emang kalau ini berarti kalau misalnya kamu sebut ini ingat Toili gitu. Apa ikonik ya? Yang ikonik ya? Ikonik. Sawah. Kenapa tiba-tiba saya jadi host? Oke, saya diam ya. Mohon maaf ya, ini kan channel podcastnya dia. Mohon maaf aku diam. Ya enggak apa-apa. Kan kita ngobrol kan. Kebiasaan ya, pengen ngobrol-ngobrol, saya yang mau tanya-tanya gitu. Habit. Apa? Habit loh, kebiasaan sudah. Oh iya bener. Karena kan dari radio kan sukanya wawancara orang kan. Akhirnya di podcast pun juga ngobrol wawancara orang. Jadi agak gimana gitu kalau saya yang diwawancara gitu. Biasa ditanya lah ya. Iya, biasa kan tukang bertanya memang saya ini. Oke. Sesama podcaster tahu ya. Iya. Lika-liku kehidupan podcaster. Tahu. Tapi kalau kakinya jam terbangnya setinggi jadi ya. Aduh saya malu. Oke kakinya. Jadi saya tak nyangka. Ntar bahas begini saja. Saya tak nyangka waktu orang ambil kelasnya Om Deddy. Oke. Podcast master. Ada orang Palu di bambi kelas ini. Kaget kita. Sebenarnya kok kaget kok ada orang Toili gitu ya. Lebih kaget lagi. Iya lebih kaget. Orang Palu saja cuma saya sendiri ternyata ada orang Toili dan salah satu ya. Minimal bagus cari teman. Tapi setidaknya bahagia lah ada satu orang yang dari Sulawesi Tengah toh. Karena rata-rata kan Jabodetabek ya. Jabodetabek semua rata-rata. Minimal Jawa. Ya minimal Jawa. Ini siapa gitu kan? Itulah. Dan pas tahu ada orang dari Palu,
Kau tahu tidak kenal kan? Pasti kau tidak kenal saya kan? Iyalah. Nanti saya cari di IG. Oh gitu. Populer ternyata. Di stalking IG-nya ya. Oke. Itu tahun berapa ya? 2020 kan? 2020 ya, pas pandemi itu. Ya, pas awal-awal pandemi kita masuk kelas belajar podcast. Oke. Dan Erik Ten Hag Erik Ten Hag pelatih bola dong. Mr. Erik Ten Hag. Ten Hag, oh ya Ten Hag. Kalau Ten Hag pelatih bola dong. Astaga, sorry. Saya ingat karena saya dikasih buku kan waktu itu. Oh iya, Kak Kian dapat ya. Iya. Alhamdulillah ya dari semua peserta. Iya. Tapi dari situ langsung tiba-tiba kenapa langsung jadi juara Bakti Kominfo? Gimana dia cerita tuh? Bakti Kominfo yang tahun depannya lagi. Iya, gimana dia cerita tuh? Oke, sebelumnya kan di tahun 2020 sebelumnya ya. Waktu ikut kelas podcast master kelas itu aku sudah ikut lombanya Kominfo juga kan waktu itu. Di Cerita Kemerdekaan pas 17 Agustus tuh. Dan awalnya karena dapat ilmunya dari Deddy Corbuzier kan nyambi, wah kayaknya boleh dipraktekkan nih, apakah aku bisa bersaing dengan podcaster luar, karena saya kan dari Palu kan. Iya. Kita merasa wah walaupun sejago-jagonya saya di radio Palu, apalah saya di mata nasional ya. Iya. Akhirnya coba ya uji nyali dengan ikut lomba, dan ternyata waktu tahun 2020 alhamdulillah masuk 34 podcaster terbaik dari 650 podcaster. Wih, gila. Mungkin Sulawesi Tengah berarti? Dan satu-satunya dari Sulawesi Tengah. Wow, oke. Dan itu kayak masih shock juga yang kayak, bisa juga ya bersaing, dan akhirnya mulai jadi pede dong. Jadi ternyata bisa ya. Ternyata kita yang di daerah ini bisa loh bersaing karena adanya teknologi khususnya podcast. Karena dulu semenjak saya di radio dari 2007 ya saya siaran, nggak bisa kita kan ikut lomba radio. Di mana lomba siaran radio? Nggak ada. Apalagi mau bersaing nasional, nggak ada kan? Oh iya betul. Yang ada cuman penghargaan KPID Award, itu pun kita cuma bersaing sesama Sulawesi Tengah waktu itu. Tapi kalau sesama kita bawa nama radio, bukan bawa nama penyiar dong. Nah ternyata di podcast ini bisa kita, ternyata bisa bersaing nih. Kita bawa nama personal, bukan bawa nama perusahaan gitu ya. Akhirnya bisa, dan akhirnya tahun depannya lagi penasaran dong. Jadi saya ikutlah Bakti Kominfo. Kebetulan kan Kominfo buat aplikasi podcast, jadi teman-teman bisa dengerin podcast di sana, plus dengerin radio juga di sana, dan dengerin musik juga di aplikasi Bakti. Oh ada? Iya, makanya salah satunya untuk mempromosikan itu dengan adanya lomba Bakti Kominfo. Oke. Jadi karena banyak platform, akhirnya Indonesia membuat platform khusus nih dari pemerintah, dari Kominfo langsung. Akhirnya dibuatlah namanya Bakti. Teman-teman bisa dengerin radio se-Indonesia, yang penting sudah legal ya. Kalau radio di Palu itu ada Radio Nebula, sudah bisa didengerin di Bakti juga tuh. Itu radio saya ya. Bukan radio saya, tapi tempat saya bekerja. Ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang walaupun udah nggak siaran ya, tapi tetap saya masih merasa dari anak Nebula gitu ya. Oh iya, siap. Berarti tadi promosi nih. Promosi ya, siapa tahu ada yang mau dengerin. Kan di Bakti itu yang Sulawesi Tengah cuma Nebula kayaknya. Oh sama Ramayana kayaknya ada satu. Ya, Ramayana gitu. Jadi selain bisa dengerin radio, bisa dengerin podcast juga di sana. Nah, akhirnya aku buat lomba, ikut lomba lagi dong. Penasaran bisa nggak ya, bisa dari 34, aku tuh kemarin nggak masuk 10 besar. Penasaran dong, kayaknya bisa nih ya. Aku pengen juara 1. Pede banget dong. Walaupun merasa diri ini kayaknya nggak pantas karena melihat skill-skill orang di Jawa sana kan luar biasa keren-keren kan. Iya. Tapi ternyata bisa. Alhamdulillah bisa masuk juara 1. Kita ada 4 kategori. Saya pemenang di kategori juga. Kan ada 4 kategori tuh. Saya tuh bahasnya tentang jualan online ya. Karena waktu itu ada yang bahas tentang keamanan digital. Terus juga ada aku lebih ke etika digital sama jualan online gitu. Jadi ada beberapa banyak ada 4 kategori, dan saya salah satu pemenangnya di salah satu kategori di situ. Dan kalau ditanya nggak nyangka sebenarnya bisa juara 1. Juara 1. Iya. Oh, jadi dia sistem per kategori. Iya, ada 4 kategori, tinggal pilih kamu mau ya buat konten yang mana nih dari 4 kategori yang ada, dan akhirnya dipilih yang terbaik dari masing-masing kategori gitu. Oke, menarik. Makanya ada 4 pemenang. Iya. Iya, silakan. Iya. Kita lagi di Nauro ya. Iya, promosi dong. Promosi dong ya. Wow, kita bisa ngobrol sambil makan kali ya. Oh boleh. Siapa tahu lapar kan batuk turun. Ya Allah, terima kasih Mas. Oke, tolong ditutup pintunya kembali. Ya. Oke, sambil-sambil ya. Sambil-sambil ya. Santai lah. Aku kirimin makanan.
Biar ada hiasan. Oh iya. Kelihatan nggak ya? Nggak ya? Kelihatan lah, sini aja lah. Ya. Oke, thank you Kak Gia. Biar ada lah hiasan Ya. kita ya. Masa minumannya doang nggak ada makanannya ya? Oh ya, ini Kayak- dari Le Mineral ini ya. Apa sponsor? Kalau Siapa tahu ya, ya. siapa tahu kan. Insya Allah. Langsung Kalau ke- tiba-tiba dia oke langsung aku. Itu karena aku ya. Enggak mungkin. Langsung kena 2 channel kan, Mas. Enggak lah ya. Insya Allah siapa tahu rezeki kan. Di mineral. Iya. Bantulah kita. Kia Palu Podcast. anjay. Wow, enggak. Kia Palu Podcast dan Sini Jo Talks anjay. Amin ya. Tapi saya kemarin review sampai nama channel tuh. Nama podcast Sini Jo Talks. Saya kasih dengar sama orang yang maaf ya, yang di daerah. Dia bilang, ada yang bilang Sini Jo Talks, ada yang lebih soy lagi. Apa itu? Sini Jotos. Makanya saya galau nih, kayaknya tahun depan mesti Iya ganti nama. Sini Jotos gitu kan keren juga ya. Sini Tapi- Jotos gitu. Jotos, mikirnya orang Jotos baku Oh, bakalahe. Orang berkelahi. Saya lihat, aduh kayaknya tahun depan mesti balik ke awal ini. Atau bikin season kedua ya. Berarti ganti Season nama. kedua. Kayak endgame-nya Pak Gita kan. Wih, Iya. Oh, penontonnya Endgame juga ternyata ya. Oh, Oke, iya, oke. nonton dong. Kritis banget ternyata Anda ya. Enggak tiap episode itu nonton. Berarti dia penggemar 4 sekawan dong. Siapa? Kan nggak mungkin kenal Pak. iya. Nggak kenal teman-temannya dong. Iya. Kita balik ke topik lagi deh. Iya, balik ke topik aja. Makin lah. berat ya. Oke. Nanti enggak enak lah penonton. Nanti lari penonton kita. Oke, terus ngajar juga ternyata ya. Ngajar juga. Nama kelasnya apa? Sebenarnya bilangnya apa ya? Aku cuma bilang trainer public speaking Kia Palu ya. Jadi kelas Kia Palu buat teman-teman yang mau belajar public speaking. Itu awalnya dari kelas podcast masterclass juga. Ah, serius? Ingat gak di grup waktu itu? Iya. itu promosi ya. Saya malah belajar sama Kak Kia gitu. Kan dulu saya tuh nggak nyangka kalau waktu masuk ikut kelasnya podcast masterclassnya Deddy Corbuzier ya dengan Mr. Eric, saya pikir orang-orang di sana sudah punya basic public speaking yang keren-keren gitu. Ternyata? Awalannya ya. Iya. Ternyata waktu ikut kelas ternyata banyak YouTuber yang nggak ada sama sekali background ya. Yang background yang mungkin tahu sedikit basic dari public speaking. Karena memang rata-rata ya autodidak lah ya, atau memang cuman seorang content creator yang memang bukan basicnya dari radio gitu. Akhirnya waktu ngobrol-ngobrol di situ dan ada yang nanya, Kia ajarin dulu yuk, ajarin sedikit public speaking bla bla bla. Akhirnya kita buat grup baru lagi kan. Iya, saya kan belajar situ dong, dikasih PR dong. Akhirnya dari situ tuh, ternyata mereka mau dan banyak orang-orang luar kan, bukan orang Sulawesi. Ya udah deh, aku akhirnya buat grup dan aku coba ngasih beberapa pengalaman. Aku cuma sharing sebenarnya, sharing dari pengalaman aku di radio. Ternyata banyak yang tertarik dan ternyata banyak yang merasa dapat manfaat dari ilmu itu. Nah dari situ tuh makin banyak yang hubungin aku dari luar. Akhirnya buka ala kelas. Awalnya buka kelas jadinya online dulu waktu dulu. itu, cuman Zoom sama di WA lah waktu itu. Tapi makin lama ketika aku di Palu aku kayak diteror loh. Yang kayak kapan buka kelas offline ya Kak? Buka kelas offline. Aku pikir kan di Palu nggak ada yang minat. Serius? Iya, karena kan ketika buka kelas online awal-awal itu cuma orang-orang luar dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan ada yang orang Makassar tapi kuliah di Amerika. Hah? Iya. Serius? Iya. Makanya aku pikir kok gila-gila banget ya ikut kelas sama saya ya. Kok jauh banget ya mereka. Apakah mungkin agak murah kali ya? Karena memang kalau teman-teman bisa cari kelas public speaking itu agak mahal-mahal memang harganya ya. Yeah. Dan aku tuh memposisikan diri aku di jadi mereka karena dulu aku juga nyari-nyari ilmu kan. Wah, ini nggak mudah nih dapat ilmu ini apalagi zaman aku masih tahun 2007. Zaman dulu siapa mau ngajarin kita apalagi di daerah? Paling harus ke radio atau ke TV. Betul. Nah itu pun ke radio kalau masuk jadi penyiar radio dulu dong baru bisa di training segala macam. Nah itu aku dapetin ilmu ini susah banget loh dan ternyata semakin berkembangnya teknologi dan kayaknya ilmu public speaking ini bukan cuma dipakai di radio. Ternyata di semua channel, semua media butuh kayaknya skill public speaking. Iya. Nah akhirnya udah dari situ lama-lama kelamaan banyak peminatnya akhirnya aku buka lah untuk yang kelas offline ya sekarang. Jadi ada 2 nih online sama offline. Oke. Tarif aman ya? Tarifnya Terjangkau tergantung ya. Kalau dari anak sekolah, kalau untuk pribadi personal khususnya di Palu harganya murah, terjangkau. Tapi kalau di luar apalagi corporate itu besar. Iya. Sesuai ya. Iya dong. Sesuai permintaan. Anda corporate masa Iya karena kemarin Minta murah. terakhir corporate ya ada sebuah department store besar
Itu dari iya, tapi aku ngajarnya via online Zoom karena aku ngajarin para announcernya 140 cabang waktu itu. Iya sih. Ya. Dan iya 140 cabang se-Indonesia aku ngajarin tentang announcement paging ya. Jadi yang di mall-mall itu kan mereka biasa ya para pelanggan setia mall. Ya kayak gitu-gitulah ya. Dan aku ngerasa mereka harus punya dasar public speaking juga karena ternyata waktu aku tanya-tanya mereka nggak ada sama sekali basic juga tuh. Bahkan perusahaannya akhirnya dicarilah trainernya. Kira cocok kemarin ya udah. Itu pengalaman paling besar sih untuk corporate besar ya aku ngajar. Dan ternyata memang dunia sekarang ini butuh banget sih ilmu public speaking. Iya, tapi sebelum saya lanjut Kak Gea, saya mau nanya dulu, basic kuliah apa? Kuliah saya teknik sipil ya. Teknik atau teknik? Teknik. Oh iya. Teknik sipil, tapi biasanya lebih enak bilang teknik ya. Iya. Teknik kayak terlalu kaku. Itu kan cuma di kampus aja kan. Teknik saya juga masih nyambi-nyambi sih sebenarnya. Cuman karena saya kan siaran radio dari SMA kelas 2. Oh, pantas. Dari SMA kuliah di teknik yang lama itu saya sambil siaran juga. Pantas. Jadi waktu lulus memilih kayaknya lebih asik di ini ya, di dunia public speaking, dunia broadcasting lebih asik. Tapi asik loh kalau misalkan kayak Kak Kia udah jam terbangnya tinggi ya. Maksudnya secara profesi, kita kan kalau ngejaring MC itu kan paling hari itu tok. Iya dong. Dan jadi dalam 7 hari misalkan panggilan MC 7 kali misalkan dalam 7 hari. Berarti kan kita nggak terlalu banyak buang waktu. Karena kalau misalkan dalam 7 hari itu kan tidak ada job nih, ya sudah selesai kan? Iya kan? Nanti ada job kan? Dan itu pun kan nggak berminggu-minggu. Kalaupun sekarang saya nggak ambil MC juga ya juga jarang ya. Jarang kan? Nah, kalau dulu iya waktu zaman masih muda ya masih sendiri. Tapi kalau sekarang kayak lebih seneng ngajar sih sama buat konten. Karena kalau nge-MC itu kayak prepare-nya banyak banget kita. Terus? Untuk cewek baju heels make up gitu ya, nggak seperti cowok ya, sangat simple. Tapi kita kalau nge-MC masa pakai baju itu terus? Masa nggak dandan? Masa pakai sepatu yang biasa-biasa? Itu ya jadi kayak, aduh repot banget deh nge-MC. Makanya kalau aku tuh nge-MC benar-benar milih gitu ya, beberapa yang kayaknya aku bisa deh. Karena aku memang sebenarnya waktu aku tuh lebih fokus ke anak sebenarnya sekarang. Sekarang ya? Iya, jadi konten itu atau ngajar itu memang yang kedua, pilihan kedua. Anak sekarang berapa? Baru 1 sih alhamdulillah. Alhamdulillah, nggak ada lah ya.